amati lagi bahwa Permendes nomor 11 tahun 2019 prioritas penggunaan DD 2020 itu sudah mengalami 2 kali perubahan kan. Nah, yang terakhir adalah Permendes nomor 14. Yang di situ salah satu poin pentingnya terkait BLTDD adalah poin 3C ya, butir 3C yang sudah dihapus. Nah, itu kan dihapus berkaitan dengan durasi waktu. Itu Pak Dekoliannya. Dasar kita itu bahwa Permendes nomor 14 dasar kita mensosialisasikan pada kampung untuk penambahan BLTDD. Itu Bapak Ade. Nah, kalau kita dirunut kembali, ya emangnya berbeda karena ada redaksi bahwa durasi waktu pada poin C ya, pada butir 1 itu dihapus Pak Dekurian. Nah, sehingga berbunyi bahwa kampung melalui dana desa itu menganggarkan perpanjangan BLTDD sampai bulan Desember dengan nilainya itu sebesar 300.000 per bulan. Nah, itu dasar kita. Nah, kemudian bahwa kita harus menyampaikan sosialisasi itu juga, ini sudah dikemas di dalam surat edaran Sekda. Nah, hari ini surat edaran yang pertama surat edaran dari Menteri Desa terlebih dahulu kan, itu di tanggal surat edaran Menteri Desanya itu tanggal 5 Oktober langsung ditunjukkan kepada kepala kampung saat itu ya, 5 Oktober yang hari itu memang ada redaksi tahun di dalam Menteri Desa nomor 14 tahun 2014 itu kan maksudnya adalah tahun 2020 dan sudah ada surat edaran revisi. Nah, di situ penguat kita bahwa Permendes nomor 14 yang juga dijabarkan kembali di dalam surat edaran Menteri Desa tertanggal 5 Oktober terkait BLTDD hingga Desember, yaitu pada butir ke-5 kan, pada butir ke-5. Nah, kemudian kenapa kita juga di Kabupaten Waikanan itu harus ada sosialisasi dan itu punya kepatuhan untuk melaksanakan aturan tersebut, karena juga dasar kita adanya surat edaran Sekda, Mas Iwan. Surat edaran Sekda yang dimaksud adalah surat edaran tertanggal berapa ini Pak Dedi. Surat edaran yang dimaksud itu yang pertama tertanggal tanggal 2 ya. Nah, ini surat edaran ini. Itu tanggal 2 Oktober itu adalah merupakan kebijakan Kabupaten Waikanan untuk juga patuh di dalam surat edaran Menteri Desa. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat butirnya itu pada butir ke-4 BLTDD sebesar 300.000 per bulan untuk 3 bulan ke-3 Oktober sampai September. Kemudian butir keempatnya bulan ke-3 itu Oktober sampai Desember. Nah, artinya itu dasar kita sudah cukup. Jadi kalau bicara apa dasar kalian mensosialisasikan kepada kampung, mendorong kampung, ya itu dasarnya itu. Nah, sekarang kita kembali pada pemetaan potensi masalah yang ada di kampung. Yang pertama, bahwa kampung hari ini di penggunaan dana desa tahap 1, tahap 2 itu dilakukan realisasi dengan merealisasikan BLTDD dan COVID kan. Nah, artinya kalau kita mau berhitung Mas Iwan, ada ketersisaan anggaran ini tahap 1 dan tahap 2 selain bidang 5 itu mereka kan mengalokasikan insentif. Di situ ada guru ngaji, guru PAUD, kemudian untuk saat itu guru ngaji, guru PAUD dulu kan. Nah, artinya kalau mereka menghitung kembali bahwa insentif belum dibayar, itu kan sebuah argumen yang justru membuka keborokan mereka sendiri. Nah, itu yang perlu kita petakan dulu persoalannya Mas Dedi. Jadi artinya apa? Kalau kemudian muncul pengurangan pagu anggaran ADK yang berdampak pada pergeseran belanja untuk RT, maka justru kita memfokuskan menghitung itu. Karena RT harus dihitung 9 bulan penggunaan
dana desa. Nah, artinya dana desa yang harus kita hitung, yang pertama, satu, menghitung pemetaan penganggaran insentif selama 6 bulan atau maksimalnya 3 bulan. 3 bulan itu asumsinya untuk pagu DD yang 20%, yaitu Oktober, November. Insentif guru ngaji dan sebagainya yang sumbernya dari DD itu hitung dulu yang 3 bulan. Karena apa? Idealnya yang belum dibayar adalah 3 bulan itu untuk insentif. Yang kedua, menghitung kembali insentif RT dari 3 bulan April sampai Desember. Hitung itu. Nah, kalau itu sudah terhitung dan kita teman-teman sudah menggambarkan itu, maka konversikan nilai hitungan itu dengan pagu DD yang ada di 20%-nya. Dikonversikan kan, di 20% itu untuk insentif RT 9 bulan ditambah insentif para RT guru ngaji, PAUD dan sebagainya itu 3 bulan. Maka kalau kita konversikan untuk jumlah KPM dikalikan 900 karena 3 bulan, itu masih tersisa enggak? Jadi kita enak nyampaikannya. Kalau itu tersisa, ya sebenarnya dengan adanya Permenkyu nomor 50, kampung tidak bisa lagi mengelak untuk menganggarkan dan melaksanakan aturan itu. Itu maksudnya. Nah, hari ini kita menyampaikan saran, masukan dan pendapat karena pihak BPKP, Inspektor dan PMK juga beralaskan 20% belum direalisasikan. Nah, maka kewajiban kita membantu kampung untuk mensimulasikan hitungan itu sehingga kampung tidak lagi duitnya sudah habis. Nah, gitu. Maka kita itu menghitung itu. Jadi supaya ketika duitnya sudah habis, nah misal ini saya ilustrasikan gini, Mas Dedi. Kampung sudah merealisasikan 20% meskipun pagunya belum ada misalkan. Nah, kita lihat juga di dalam inputan dokumen belanja, apakah juga kampung melakukan penatausahaan melalui SPP definitif, SPP panjang, ya kan? Ya kalau itu juga tidak dilakukan oleh kampung di dalam dokumen penatausahanya, ya artinya kampung juga belum melakukan belanja, kan itu. Nah, ketika kampung menyatakan atau memberikan keterangan kepada kita bahwa 20% itu kayaknya sudah habis loh, ini kan baru asumsi mereka. Tapi kalau dirunut kembali, kita hitung, itu sebenarnya masih ada. Nah, artinya kita untuk memunculkan bahwa itu ada, meskipun kampung tidak berharap itu diadakan, ya minimal untuk referensi data kita. Ini loh ada Pak Kakak. Jadi kalau Pak Kakak menyatakan pernyataan itu, ya sama aja menyampaikan kebodohan yang tersirat itu kepada publik, terutama kepada kita selaku pendamping. Jadi idealnya jangan mengatakan pagu anggaran 20% itu sudah habis, karena kita ini ngobrol sesama internal kampung dan pendamping. Artinya butuh juga terbukaan. Nggak usah bilang nggak ada. Kalau kita hitung, kita jabarkan, nanti bingung juga gitu Pak Kakak. Ya contohnya tadi 80% itu untuk BLTDD dan COVID saja plus insentif itu kan masih ada, mereka rata-rata masih ada insentif 9 bulan, BLT plus COVID kan 9 bulan, 3 bulannya nanti di 20% kan. Nah, itu jadi maksud kami kita benar itu menjembatani penginformasian yang akan ditetapkan oleh kampung guna beralasan atau berargumen kepada PMK, kecamatan, inspektorat bahwa kampung tidak mampu menganggarkan BLTDD 3 bulan itu. Kalau untuk Bali Utara, ini kita pertanyaan. Bali Utara menyatakan bahwa kayaknya mereka sulit untuk menganggarkan itu. Ya, artinya kalau pernyataan sulit menganggarkannya itu juga dibarengi dengan data realisasi 80% DD dan estimasi 20% untuk penggunaan insentif plus RT 9 bulan. Nah, baru kita bisa mengatakan oh ya, sangat tidak memungkinkan Bali Utara. Yang kedua misalkan Bonglai ya dengan berargumen bahwa
sebelum adanya penetapan anggaran untuk diplot BLTDD, Kampung Bongolai sudah menyelesaikan terlebih dahulu sehingga fokus ke fisik. Ya sudah, karena real juga data penarikan itu di bulan Maret sebelum ada muncul kebijakan BLTDD. Ya sudah, artinya di bulan Maret ada dokumen penatausahaan berupa SPP definitif, sehingga memperkuat bahwa begitu uang ditarik, uang dibelanjakan. Kan itu. Ketika di tahap 2 kemudian muncul kebijakan BLTDD, Bongolai juga ikut, maka sama-sama kita hitung. Itu masih bantu hitung. Itu kalau Bongolai kan. Nah, kalau hari ini Dono Mulyo dan Argo Mulyo, ya enggak, menurut saran kami Mas ya, saran situ ke kampung nggak usah ditawar-tawar lagi. Ya kalau saran saya anggarkan. Sangat tidak rasional kalau kampung Argo Mulyo itu tidak menganggarkan. tidak Mulyo